Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fendiatmi Kusufa, SEMM, dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi. Video ini dalam rangka untuk memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026 sebagai bentuk bukti dokumentasi PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perilaku konsumen dengan nomor MK MJW 5303 dengan bobot 3 SKS pada semester ganjil, yaitu semester 3. Mata kuliah ini ada 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan materi di kelas, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Deskripsi dari mata kuliah perilaku konsumen ini, yaitu mata kuliah ini membahas kerangka konseptual perilaku konsumen dari berbagai isu yang relevan dalam bentuk pengambilan keputusan konsumen secara terpadu. Baik dibahas secara faktor yang mempengaruhi konsumen dalam bentuk atau pembelian, mulai dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal seperti budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi. Sedangkan dari faktor internalnya seperti sikap, kepribadian, gaya hidup, persepsi, dan motivasi. CPMK perilaku konsumen ini mampu menganalisis perilaku konsumen, kemampuan konsumen, kepuasan konsumen, dan segmentasi pasar. Pada sub CPMK yang pertama, menjelaskan pengertian perilaku konsumen. Sub CPMK yang kedua, menjelaskan cakupan ilmu perilaku konsumen. Sub CPMK yang ketiga, menjelaskan tipe-tipe konsumen. Sub CPMK yang keempat, menjelaskan kepuasan daripada konsumen. Sedangkan sub CPMK yang kelima menjelaskan segmentasi pasar. Sub CPMK yang keenam menjelaskan pengambilan keputusan konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sub CPMK yang ketujuh menjelaskan proses pembelian berdasarkan generasi. Sub CPMK yang kedelapan menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pada perilaku konsumen. Sub CPMK yang ke-9 menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Materi perkuliahan perilaku konsumen ada 14 materi yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian konsumen. Yang kedua, kebutuhan dan motivasi konsumen. Yang ketiga, tujuan dan fungsi model perilaku konsumen. Yang keempat, kekuatan sosial budaya. Yang kelima, kekuatan faktor psikologi. Yang keenam, pengertian metode, teknik, dan penelitian konsumen. Materi yang ketujuh, pengumpulan informasi dan teknik pendekatan keputusan konsumen. Yang kedelapan, tipe-tipe konsumen. Yang kesembilan, persepsi atau falsafah konsumen. Yang kesepuluh, kepemimpinan penjual. Yang kesebelas, faktor yang mempengaruhi komunikasi penjual. Yang kedua belas, segmentasi pasar. Ke-13, pengertian pasar dan contoh-contoh pasar. Sedangkan materi yang ke-14 atau materi yang terakhir, tipe dan situasi pasar. Penilaian mata kuliah perilaku konsumen ada beberapa komponen. Yang pertama, keaktifan
partisipasi di kelas atau kuis mempunyai nilai bobot 10%, kehadiran mahasiswa di kelas bobotnya 20%, tugas dan presentasi kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, sedangkan untuk ujian akhir semester 30%. Sehingga total keseluruhan adalah 100%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Pagi hari ini kita memasuki pada kuliah perilaku konsumen terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pada perilaku pembelian. Jadi konsumen itu harus bagaimana keputusan dan sebagainya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Puji syukur harus kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas perkuliahan. Jadi harus disyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan selanjutnya sambil melakukan absensi, silahkan cari namanya dan langsung tanda tangan di situ. Baik, saat ini kita belajar terkait bagaimana anatomi dalam perilaku konsumen. Siapa itu konsumen? Konsumen adalah pembeli. Atau konsumen itu beberapa ahli mengatakan merencanakan, sudah melihat-lihat, atau dia kalau kita sebagai lihat di media sosial, sudah mulai scroll marketplace dan sebagainya, sudah melihat-lihat, memilih dan sebagainya, sudah bisa dikatakan sebagai konsumen. Atau yang kedua, dia sudah membeli, datang ke marketplace, datang ke swalayan, ataupun datang ke suatu toko, sudah melakukan pembelian, sudah melakukan transaksi, sudah mengkonsumsi, sudah dikonsumsi, itu bisa dikatakan sebagai konsumen. Sehingga beberapa konsumen itu adalah pembeli, kita sendiri adalah salah satu juga konsumen ketika membeli suatu barang ataupun jasa. Di sini adalah lihat daripada penggerak dan proses psikologi di balik keputusan pembeliannya. Selanjutnya, apa itu perilaku konsumen? Jadi dilihat di sini adalah mulai dari memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk ataupun jasa sudah dikatakan sebagai konsumen, kan? Sudah dia mulai proses pembelian, proses memilih-milih dan sebagainya, bahkan sudah menggunakan dan mengevaluasi. Ketika dibeli barangnya itu bagaimana pelayanannya, bagaimana kegunaan produknya, dan bagaimana manfaatnya, itu sudah bisa dikatakan sebagai konsumennya. Yang kedua adalah alokasi sumber dayanya. Mengorbankan dan mengelola waktu. Ada uang serta usaha untuk memperoleh produk itu. Jadi kalau kita butuh waktu untuk memilih dan sebagainya, atau mengorbankan waktu hanya menginginkan suatu produk agar kita miliki. Sama dengan kita pergi ke suatu market dan sebagainya, kita mulai memilih, ada uang, ada waktu yang kita korbankan untuk memilih beberapa etalase atau beberapa tempat untuk bisa mendapatkan suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya, di dimensi internalnya adalah melibatkan pikiran. Datang di dalam suatu market itu pasti ada pikiran. Memilih barang apa, bagaimana kegunaannya, bagaimana manfaat dan sebagainya. Baru ada perasaan, sebelumnya saya pernah membeli produk ini, merek ini dan sebagainya, itu sudah ada pemikiran, ada perasaan. Dan selanjutnya adalah pengalaman batin individu saat memilih produknya. Jadi kalau sudah memilih, dia pasti mempunyai batin. Ini sudah sebelumnya saya menggunakan produk ini dan sebagainya. Sehingga sudah membuat suatu pengalaman ataupun pembelajaran dalam proses pembeliannya. Sehingga itu yang terjadi dalam melibatkan dimensi internalnya, internal kita. Ada perasaan, ada pemikiran, dan melibatkan individu dalam memilih suatu produknya.
Dari sini bisa dipahami? Baik. Apakah pernah kalian pernah dalam 3 dimensi ini, dalam 3 pembelajaran sini, pernah ketika membeli suatu barang atau produk mengalami hal ini? Baik. Melakukan tawar-menawar. Dia sudah mulai melibatkan pikiran, perasaan dia mulai tawar-menawar bagaimana mendapatkan suatu produk jika marketplace-nya itu adalah offline. Kalau online kita hanya scroll, melihat reviewnya, bagaimana review bagus atau tidak, maka kita membuat keputusan untuk membeli suatu barang. Kalau dalam offline-nya, kita datang di market itu, kalau dia pasar tradisional, maka ada tawar-menawar. Kira-kira apa manfaatnya buat saya, bagaimana speknya, bagaimana space dan sebagainya, sehingga harganya baru melibatkan pada keputusan dalam pembelian di situ. Baik, selanjutnya. Mengapa sangat penting dalam menilai daripada konsumen di sini? Pertama adalah memahami kebutuhan pelanggan secara presisi. Jadi kita mengetahui perilaku daripada konsumen itu supaya memahami kebutuhan dari pelanggan. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan pelanggan, dengan mudahnya kita membuat suatu produk. Bagaimana membuat strategi pemasarannya, bagaimana membuat inovasi produknya, bagaimana dia mengembangkan produk-produk itu. Karena sudah mengetahui kebutuhan daripada konsumennya. Kalau tidak mengetahui, maka dia akan kesusahan dalam mencari peluangnya, membuat inovasi produknya, bagaimana mengembangkan produk dan strateginya. Sehingga harus bisa memahami kebutuhan daripada konsumen tersebut. Selanjutnya adalah memenangkan persaingan bisnis. Kalau kita sudah membuat suatu strategi yang baik, maka bisa memenangkan persaingan bisnis dengan pesaing-pesaing yang lain. Karena pesaing yang lain pun tidak diam. Pesaing yang lain juga dia membuat suatu promo, membuat suatu iklan, membuat suatu branding dalam produknya, dan sebagainya. Dan ingin mengetahui terkait dengan perilaku konsumennya. Tapi kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik usaha dan sebagainya harus lebih awal bagaimana memenangkan pesaing bisnis ini. Supaya konsumen itu menjadi konsumen kita dan konsumen yang loyal pada akhirnya. Kalau sudah dia menjadi pelanggan yang loyal, konsumen yang loyal, maka dia akan mudah membuat inovasi-inovasi produk tersebut. Selanjutnya adalah menentukan target pasar yang akurat. Inilah sangat penting dalam perilaku konsumen. Kalau sudah mengetahui perilaku bagaimana, tentukan target pasarnya apa. Melihat daripada segmen-segmen pasarnya itu, kira-kira dalam demografi itu, dia usianya berapa, pendapatannya berapa, pendidikannya apa, dan bagaimana dia bergaul dalam sosialnya. Ini sangat menentukan pada target pasarnya. Sehingga kelas sosial juga menentukan pada perilaku konsumen dia membeli produk yang mempunyai merek ataupun tidak. Jadi untuk meningkatkan loyalitas jangka panjang pada pelanggan ini, pertama harus kualitas produknya benar-benar dijaga. Kita membeli suatu barang, pastinya melihat suatu kualitas barangnya. Harga bisa kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau harganya murah, katakan, berbagai diskon atau promo, ternyata barangnya tidak berkualitas. Kita kecewa atau tidak? Kecewa ya. Karena kualitas yang akan kita dapatkan dari barang tersebut atau produk tersebut tidak membuat kita nyaman. Manfaatnya mungkin hanya digunakan beberapa saat saja. Tapi kalau dia memikirkan atas kualitas daripada produk tersebut, jangka panjangnya dia akan selalu loyal. Yang berikutnya untuk meningkatkan loyalitas juga harganya. Ketika dia membeli suatu barang, katakanlah 1 kali, 2 kali membeli produk di tempat kita, berikutnya mungkin diberikan diskon. Dibanding dengan produk yang lain. Beli 1 gratis 1. Ya kan? Buy one get one misalkan. Ada juga ketika dia beli di market kita berkali-kali ada gratis ongkir dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana membentuk konsumen loyal kepada produk kita ataupun merek kita. Atau bahkan perusahaan kita suatu saat kalau kita punya usaha. Sehingga menjaga loyalitas pelanggan
jangka panjangnya harus benar-benar mempunyai pelayanan yang bagus. Jadi ada konsumen itu konsumen yang masih baru, konsumen setia, konsumen loyal, ya kan? Dalam mata kuliah sebelumnya, materi-materi sebelumnya ada konsumen yang dia loyal, yang setia, ada konsumen baru dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Kalau dia sudah loyal pada kita, maka bagaimana loyalitas konsumen ini harus dijaga. Baik itu pelayanannya, kualitasnya, harganya, promo, dan lain-lain. Kalau ada promo, pelanggan yang loyalitas ini harus didahuluin. Prioritas dalam pemberian diskon ataupun promo. Sehingga dia akan menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Selanjutnya juga bisa menyusun strategi promosi yang berprofesional. Yang profesional. Jadi menyusun strategi yang profesional dan sebagainya. Jadi promosi bagi teman-teman, bagi pelanggan-pelanggan ataupun bagi konsumen-konsumen yang sudah loyal dan sebagainya harus disusun bagaimana membuat suatu promosi ataupun promo kepada pelanggan yang baru, pelanggan yang setia, pelanggan yang loyal. Berbeda perlakuannya. Karena konsumen mempunyai perilaku. Dia tidak hanya memutuskan membeli, bisa jadi dia membeli karena pelayanannya, bisa jadi dia membeli karena suatu kualitasnya, membeli karena harganya, ataupun membeli karena promonya. Tapi kalau tidak ada pelayanan yang bagus, tidak ada promo, tidak ada diskon, harganya tinggi dan sebagainya, maka tidak bisa menyusun promosi ini dengan baik-baik. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana menyusun promo. Pelanggan yang baru bagaimana promosinya, pelanggan yang setia bagaimana promosinya, dan pelanggan yang loyal bagaimana membuat suatu promosi dan promo juga. Perlakuannya berbeda-beda. Selanjutnya menentukan strategi dan penetapan harga yang optimal. Jadi pelanggan baru dengan pelanggan yang lama ataupun pelanggan yang setia ataupun loyal itu mempunyai harga sekalipun sama secara price list nasional, tapi ada diskon khusus bagi yang loyal bagaimana, yang setia bagaimana, yang pelanggan baru pun bagaimana menentukan suatu harga. Harganya bisa jadi sama, tapi perlakuan ataupun pemberian diskon ataupun reward itu berbeda-beda. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, di sini adalah lensa daripada pengambilan keputusan konsumen. Dipengaruhi berbagai faktor. Ada faktor budaya, ada faktor sosial ataupun interaksi lingkungan, ataupun faktor secara pribadi, identitas individu. Baru dia mengambil pada psikologi mesin internal ataupun memutuskan ataupun keputusan. Pertama adalah pasti dengan budayanya. Bagaimana dengan budayanya? Budayanya orang Indonesia seperti apa dalam pembelian ataupun memutuskan suatu pembelian. Itu harus dipelajari sama-sama. Sehingga budaya apa yang ada di Indonesia yang bisa mengakibatkan pada keputusan pembelian yang diinginkan oleh konsumen. Berikutnya pada lingkungan sosialnya, interaksi dalam sosial. Bisa jadi keluarga, bisa jadi saudara, bisa jadi teman dalam interaksi sosialnya. Faktor yang pribadi itu bisa jadi secara identitasnya, dia pekerjaannya bagaimana, pendidikannya bagaimana dan sebagainya, termasuk juga pada faktor psikologi. Dipengaruhi dengan berbagai apa saja. Jadi keputusan pembelian tidak terjadi di ruang hampa. Setiap konsumen dipengaruhi oleh 4 lapisan faktor yang saling berisisan di sini. Bergerak dari skala masyarakat luas hingga ke pemrosesan dalam otak kita ataupun konsumen. Dia melihat dari berbagai sudut. Apakah dalam segi budayanya, dalam segi sosialnya, ataupun dia dalam segi psikologi pribadinya dalam pengambilan keputusan pembeliannya. Selanjutnya. Berikutnya ada pembelajaran. Pembelajaran mulai dari motivasi, persepsi, maka ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dilihat dari mana kira-kira? Dari pengalaman.
baik pengalaman pribadi, pengalaman teman, pengalaman saudara ataupun keluarga, ataupun kalau saat ini membeli dalam suatu marketplace, dilihat pengalaman dari reviewnya para konsumen. Dia bisa bagaimana memberikan bintangnya, ya kan? Bagaimana membuat review terkait dengan produk tersebut. Bagus tidaknya, kualitas bagaimana, layanannya bagaimana, ekspedisi yang dipakai apa, bagaimana menggunakan suatu ekspedisi ataupun pengirimannya bagaimana. Dilihat pelayanan ke semua di situ adalah proses dalam pembelajaran. Jadi belajar dalam anatomi perilaku konsumen itu akan diolah dalam psikologinya. Dia mulai daripada punya keinginan, dorongan, ada persepsi, berikutnya ada pembelajaran. Setelah dia belajar, mengambil dari sisi positifnya atau negatifnya. Kalau dia ambil daripada sisi yang positif, dia akan berlanjutkan kepada keyakinan. Kalau saya beli produk ini, saya yakin akan lebih ganteng misalkan. Menggunakan produk misalkan make up dan sebagainya, cewek-cewek mungkin akan kelihatan, oh saya akan lebih muka saya, wajah saya akan lebih cerah ketika menggunakan suatu make up ataupun suatu yang diinginkan. Sehingga proses keyakinan ini membentuk pada sikap. Sudah yakin dengan review-review itu ada pelayanan yang bagus, pengiriman yang luar biasa cepat, terus kualitas barangnya bagus, sampai dengan mendapatkan barang itu dikonsumsi dengan kepuasan oleh konsumen sehingga membentuk pada sikap. Sikapnya apa? Sikap itu adalah keputusan iya atau tidak. Kalau di keyakinan ini dirubah, reviewnya misalkan jelek, pelayanannya tidak bagus, pengirimannya telat dan sebagainya, menentukan pada sikap dia tidak akan membeli. Dia akan mencari marketplace yang lain, mencari produk yang lain ataupun merek yang lain. Tapi kalau dia mempunyai keyakinan yang bagus pada hal yang positif, maka dia sikapnya memutuskan membeli suatu barang tersebut dengan beberapa yang sudah dilewati prosesnya. Mulai motivasi, mulai dari persepsinya, pembelajarannya, sampai dengan pada keyakinan, dia bersikap membeli suatu barang, memutuskan suatu barang tersebut untuk dibeli. Sehingga faktor internal yang paling menentukan adalah jika budaya, sosial, dan pribadi adalah konteks konsumen di situ, sehingga faktor psikologi adalah mesin tempat keputusan diproses secara kognitif. Jadi sudah ada sebelumnya ada budaya, ada sosial, ada kepribadian. Baru pada konteks psikologi mesin penggeraknya dalam otak kita, dia sudah mempunyai motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap untuk membeli suatu barang tersebut. Atau bahkan dia mereferensikan kepada teman yang lainnya untuk membeli suatu produk tersebut. Sekalipun mungkin dia saat itu belum membeli ataupun belum mempunyai keputusan untuk pembeliannya. Tapi sudah punya preferensi yang baik, sudah punya pembelajaran yang baik, sehingga dia tetap membeli suatu barang tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, sini. Sama tadi yang sampaikan tadi adalah ini adalah alur keputusan, tadi ada kebutuhan. Pastikan konsumen itu butuh. Kalau dia tidak butuh, tidak mungkin punya motivasi. Ya kan? Kalau dia tidak butuh, katakanlah saat ini membeli suatu barang yang tidak kita butuhkan. Dia tidak akan memberikan motivasi. Kalau kita beli smartphone, butuh atau ingin kira-kira yang levelnya lebih tinggi? Butuh atau ingin? Ingin. Tapi butuh atas smartphone itu. Sudah punya level di bawahnya, tapi di atasnya saya pengen level itu di atasnya mungkin secara speknya lebih tinggi, kualitasnya lebih bagus, tapi kebutuhan di bawahnya sudah ada. Sudah ditumpangi oleh kebutuhan yang ada di bawahnya. Sehingga dia punya keinginan, tapi tetap bagaimana kalau ada uang, dia bisa mempunyai keinginan, motivasi atau dorongan tetap membeli. Beda halnya kalau kita katakanlah saat ini sudah menggunakan smartphone, diberikan tiba-tiba salah satu penawaran yang tidak kita inginkan dan tidak menjadi kebutuhan kita. Sehingga itu tidak menjadi berlanjut pada keselanjutnya di sini. Pastikan dia mempunyai kebutuhan ataupun
masalah apa yang harus diselesaikan dalam produk tersebut. Pastikan butuh hal itu, harus ada motivasi, harus bertindak. Ada dorongan, ada motivasi untuk bisa memilikinya, sekalipun saat ini bukan pada belum ada uang dan sebagainya, tapi sudah punya kebutuhan, punya dorongan, baru persepsi. Muncul akan persepsi seperti yang sampaikan tadi, dia akan muncul, oh ternyata kalau saya beli ini, kalau saya foto pasti lebih cantik, misalkan. Pasti kualitasnya lebih bagus. Karena secara kameranya, secara kualitas daripada HP tersebut misalkan, lebih canggih. Sehingga mempunyai preferensi yang lebih atas pandangan produk tersebut. Baru belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan. Kalau sebelumnya saya menggunakan di bawah levelnya saja, level di bawahnya dengan merek sama, di bawahnya saja, tipenya di bawahnya, kualitas kameranya bagus, ketahanan baterainya bagus, kualitas spek dan sebagainya bagus. Bagaimana kalau saya beli di atasnya lagi? Pastinya sudah pengalaman dari situ, pasti akan lebih bagus lagi. Speknya pasti lebih tinggi, kualitas dari kameranya lebih tinggi dan sebagainya, sehingga dia mempunyai pembelajaran di sini. Dan dia meyakinkan dirinya ketika ada uang, ada kesempatan, pasti membeli, sikap, baru ada keputusan dia menjadi pelanggan yang loyal pada produk tersebut. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita bertemu lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama, namun di CPMK yang berbeda ataupun materi yang berbeda di minggu depan. Dan mudah-mudahan kita selalu lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan jaga kesehatan kita masing-masing. Demikian, sebelum kita akhiri, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian video yang dapat saya sampaikan terkait PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridamar Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga menjadi pertimbangan bagi tim penilai sertifikasi dosen pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.